Rencana Partai Nasdem, Demokrat, PKS membentuk koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 tampaknya masih terganjal. Ketiga partai belum menemui kesepakatan nama pendamping Anies Baswedan. Nasdem sampai menyebut koalisi perubahan tidak akan berjalan jika Demokrat terus memaksakan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Selamat sore, Bang Ali. Selamat sore, Nana. Dan Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore, Mas Zaki. Ya, selamat sore Mbak Nana, selamat sore Bang Ali. Oke, Bang Ali, ini langsung saja karena ini pernyataannya Anda yang melontarkan. Jadi kita harus tanya ke sumber utama. Bang Ali, Anda menyebut bahwa koalisi perubahan tidak akan berjalan jika Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Berarti memang pembahasan koalisi antara tiga partai deadlock ya Bang Ali? Begini, ini kayaknya pernyataan ini menjadi menarik karena diambilnya sepotong ini. Jadi saya katakan begini bahwa kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Karena tidak mungkin ada dua calon wakil presiden. Itu poinnya di situ, bahwa ketika PKS mencalonkan Pak Mas Aher, kemudian Demokrat mencalonkan Mas AHY, itu hal yang wajar, itu hal yang menurut saya merupakan kewenangan daripada partai masing-masing, dan itu kita harus hargai. Tapi itu bukan menjadi keputusan. Nah, yang akan menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Itu saya pastikan katakan bahwa koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu. Karena koalisi ini dilatar belakangi dengan pemahaman bahwa koalisi ini antara tiga partai tidak ada pimpinan koalisinya. Koalisi ini setara antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Sehingga ketiga-tiganya harus memiliki ruang yang sama untuk memberikan ekspresi berpikir, berpendapat, dan pendapatnya begitu. Oke Bang Ali, tapi dengan ngototnya Demokrat mengajukan Mas AHY sebagai cawapres dan ngototnya PKS mengajukan Aher sebagai cawapres, artinya ini memang belum ketemu titik temunya ya antara koalisi tiga partai ini. Masih deadlock berarti pembahasannya. Karena berkutat di posisi cawapres saja. Begini, belum ada yang ngotot. Demokrat sampai hari ini tidak ngotot untuk mencalonkan Mas AHY. Kemudian PKS tidak ngotot mencalonkan Mas Aher. Bahwa kemudian, karena gini, sampai hari ini Demokrat dan PKS itu belum mendeklarasikan tentang pencapresan Anies secara terbuka kepada publik. Jika kemudian tentunya ini tidak boleh kemudian belum deklarasinya Partai Demokrat dan PKS ini diterjemahkan sebagai satu bentuk kengototan atau keinginan bahwa ada harapan, iya, manusiawi menurut saya, tapi yang paling penting Nana, bahwa koalisi ini dibentuk harus punya basis pikiran yang sama. Yaitu ingin menang dalam pemilu di 2024, pemilihan presiden 2024. Karena kenapa? Kita ingin melihat Indonesia ini ke depan menunaikan janji kemerdekaannya. Nah, kita yakin bahwa Nasdem yakin bahwa Anies adalah figur yang tepat untuk kemudian menunaikan janji kemerdekaan itu. Nah, persoalan siapa pendampingnya bagi Nasdem itu menyerahkan kepada Mas Anies. Sehingga kemudian, tapi apakah kemudian Nasdem tidak atau alergi atau tidak mengizinkan partai lain mengusulkan? Silakan diusulkan, tapi penting memenuhi ketiga kriteria yang disampaikan oleh Mas Anies. Calon wakil presiden. Oke, saya mau ke Mas Zaki. Mas Zaki, apakah betul bahwa Demokrat tidak ngotot mengajukan Mas AHY sebagai calon wakil presiden pendampingnya Anies Baswedan, padahal kita tahu Demokrat seperti yang tadi dinyatakan oleh Bang Ahmad Ali belum mendeklarasikan Anies sebagai capres? Saya ini malah ingin bertanya kepada Nana.
kapan dan di mana nih informasi kalau kami ngotot mengajukan calon presiden atau bahkan calon wakil presiden ya Mas AHY. Karena sampai dengan saat ini kami masih terus komunikasi dengan teman-teman Nasdem, teman-teman PKS ya terkait dengan koalisi perubahan. Kita pendetailkan semua hal ya. Saya sampaikan kami masih fokus bagaimana menyusun formula kemenangan. Gitu. Karena bagaimanapun kebersamaan ini adalah kebersamaan tiga partai yang punya prinsip yang sama tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ali ya bahwa kita berdasarkan pada equal partnership gitu. Ketiga partai ini berada di posisi yang sejajar, semua sama-sama bebas punya aspirasi, sama-sama punya keinginan, tetapi tetap apapun keputusan, kesepakatan, kesepahaman itu mesti dilakukan bersama bertiga gitu. Nah inilah yang menjadi semangat dari kami. Jadi tidak benar dan tidak tepat kalau tadi dibilang ngotot, kemudian yang kedua tadi deadlock. Nah, bingung nih kita dengan kata-kata ngotot dan deadlock ini nggak pas gitu ya, karena Berarti ada saat ini komunikasi terus berjalan, kita terus mempertimbangkan berbagai faktor ya, banyak hal yang sedang dibahas, karena bagaimanapun tadi kami ini ingin menang gitu ya, Demokrat, Nasdem, PKS ini ingin menang. Nah untuk bisa menang ini kan tidak bisa ujug-ujug deklarasi terus ya udah, nggak begitu kan, kita masih perhitungan benar faktornya, termasuk tadi pernah disampaikan juga siapa nih calon lawannya, berapa koalisi yang lain, siapa saja capres-cawapres yang potensi bakal menjadi sosok ya kayak ikut bertanding kan begitu, ini yang kita masih bahas benar-benar. Lalu apakah misalnya kami deklarasi langsung koalisi saja atau misalnya dengan paket capres dan cawapres biar lebih optimal, atau kami duluan. Nah ini kan masih didiskusikan gitu loh. Nah kalau Demokrat jelas kalau dari kami ingin setiap partai kan realistis dan rasional gitu dalam konteks bahwa ingin menang di Pilpres 2024 dan ingin menang juga di Pileg 2024. Ya harapan kami Demokrat, Nasdem, PKS bisa mengusung ini bersama-sama capres di koalisi perubahan, dan bertiga ini sama-sama nanti suara di Pilegnya sama-sama tinggi gitu. Pertanyaan saya Mas Zaky, pertanyaan saya Mas Zaky, Demokrat tetap ingin bahwa Mas AHY bisa menjadi cawapresnya Mas Anies atau tidak? Kalau dari kami jelas ya sikapnya saat ini kita rumuskan sama-sama formula kemenangan. Kita sudah tahu kriteria capres-cawapres seperti apa. Kita hitung benar, kalkulasi benar. Ya, mana capres dan cawapres yang memungkinkan untuk bisa meraih kemenangan gitu. Kalau kemudian ternyata nantinya ini ya kami tidak ada cerita harus A harus B gitu. Tapi kita diskusi sama-sama. Jadi tidak harus AHY gitu. Kalau saya tidak bisa menyampaikan itu Mbak, karena bagaimanapun kan kita lihat juga data dan fakta banyak di berbagai survei Anies AHY cukup kuat gitu, dan cenderung menang di berbagai survei. Tapi kami tidak ingin mau masuk dalam perdebatan itu karena saat ini banyak hal sekali yang sedang didiskusikan ya di dalam koalisi perubahan ini, yang tadi ujung-ujungnya bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan tadi untuk masyarakat. Bicara mengenai capres dan cawapres itu adalah salah satu elemen saja. Dan kami tidak ada nih ceritanya dalam artian deadlock atau apa. Kami yakin kok selama ini berbulan-bulan banyak hal yang bisa dicapai, kesepakatan, ya, kesepahaman. Ya tentunya untuk yang selanjutnya tentu akan bisa juga gitu. Ini kan tinggal masalah waktu saja. Ini tinggal masalah waktu. Tapi Bang Ali, saya ingin tanya ya, kalau dari Nasdem sendiri kan berulang kali mengungkapkan bahwa ingin pengumumannya capres dulu dan juga koalisi cawapresnya nanti saja. Itu memang masih berjalan seperti itu keinginan Nasdem? Diumumkan dulu koalisinya dan juga capresnya, cawapresnya belakangan? Jadi gini, koalisi ini kan berarti ada lebih dari satu partai politik. Nasdem bisa saja memiliki keinginan, tapi belum tentu mitra koalisinya memiliki keinginan yang sama. Nah maka kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Zaky tadi, bahwa diskusi yang dilakukan oleh tim kecil ini terus menerus digodok, terus menerus membicarakan banyak hal, dan banyak hal yang sudah selesai dibicarakan, banyak hal yang sudah disepakati. Ada hal-hal tertentu memang yang tidak bisa diputuskan oleh tim kecil, tapi ini harus dibawa ke tingkat partai dan kemudian melibatkan calon presiden yang kemudian akan diusung. Ketika kita mendiskusikan tentang siapa dan bagaimana peluang, nah maka kemudian ini menjadi poin penting. Saya sepakat dengan Zaky bahwa semua orang, semua partai menghendaki kadernya untuk kemudian maju dalam kontestasi. Tapi lebih dari itu,
ada harapan yang lebih besar. Melakukan perubahan bagi Indonesia itu jauh lebih penting bagi Nasdem melihatnya. Ketimbang kemudian ngotot tentang persoalan siapa atau dari mana calon presiden atau wakil presiden yang akan kita usung. Nah, kesepahaman itu sebenarnya sudah ada di internal partai ini. Jadi di internal koalisi ini sudah sepaham karena sudah disepakati tentang koalisi yang setara. Artinya tidak ada ngotot-ngototan. Bahwa tentunya ketika kawan-kawan Demokrat ingin memajukan AHY dengan segala macam basis data yang dimiliki, ini kan perlu kita diskusikan bersama-sama. Begitupun nanti kita akan mendengarkan Anies Baswedan, tentunya juga sebagai pengantin lelaki, dia memiliki perasaan yang sama, ingin melihat siapa, dan kemudian pertimbangan-pertimbangan sosiologi yang kemudian nanti pastinya bahwa punya keinginan yang sama. Kita ingin menang pada pemilu. Kalau kita tidak punya semangat yang sama untuk menang dalam pemilu, hanya untuk menang kekuatan, ngapain kita ikuti, ngapain Nasdem harus berada pada titik yang hari ini, yang kemudian diobrak-abrik kiri kanan. Tapi karena lebih pada itu, kita kemudian ingin melakukan perubahan, kita mau ingin perbaiki Indonesia, kita mau ingin meneruskan beberapa hal-hal yang baik, sehingga kemudian kita mengambil jalan ini. Begitu, Nana. Oke, ini Bang Ali tidak mau menunjukkan secara terbuka keinginan Nasdem mendeklarasikan koalisi dan capres saja. Tapi saya ingin tanya ke Demokrat. Mas Zaky, Demokrat tetap ingin ini satu paket capres-cawapres dan juga koalisi bersama-sama diumumkan, atau sepakat tadi tidak usah ngotot-ngototan dalam koalisi, kita equal koalisi, semuanya setara, kita umumkan koalisinya dan juga capresnya, atau satu paket capres-cawapres dan juga koalisi, Mas Zaky? Ya, inilah indahnya koalisi perubahan, Mbak. Ya, kita kan mengedepankan orde kolaborasi, jadi kebersamaan satu sama lain, ya, equal partnership. Tadi Bang Ali di Nasdem menyampaikan apa, kami Demokrat apa, PKS-nya apa, ini kan bebas nih semuanya. Karena berprogres, kita berproses sama-sama. Inilah indahnya di koalisi ini gitu loh. Karena apa? Ya tidak perlu takut-takut. Ya kan? Kan nggak perlu khawatir nanti menyinggung si A, menyinggung si B, nggak, kita sampaikan saja. Nggak ada ketua kelas. Nah, masing-masing punya aspirasi. Nah, dari tapi tetap saja kesepakatan, kesepahaman bersama lah yang akan menjadi dasar dari keputusan, Mbak, gitu. Jadi bukan maunya si A, maunya si B saja, tapi mana yang terbaik menurut ketiga partai ini. Nah, jalan itulah yang akan ditempuh. Ya kalau memang seperti disampaikan oleh Mas AHY, ketum kami beberapa waktu lalu ketika ditanya wartawan, bagaimana nih Mas, apakah misalnya deklarasi koalisi plus capres dan cawapres? Ya bagus juga, kan begitu. Oke, ya, jadi Demokrat maunya begitu ya, satu paket ya? Ya, tetapi lagi-lagi kami bertiga, Mbak. Bertiga itu berarti ya masih sepakat bertiga, bukan maunya Demokrat saja gitu kan, bukan maunya Nasdem saja atau maunya PKS saja, tapi bertiga ini mesti punya kesepahaman dan kesepakatan yang sama gitu. Nah, ini kan masih didiskusikan terus, mana yang terbaik, kita terus berproses, ya kan. Jadi ya tenang aja masyarakat yang sangat menginginkan koalisi perubahan ini segera dideklarasikan dan terbentuk. Insya Allah kita akan terus komitmen memperjuangkan perubahan dan perbaikan ya, bersama teman-teman Nasdem, bersama teman-teman PKS gitu. Ya. Oke, ini sebetulnya Demokrat dan juga PKS sudah ingin bersama dengan Nasdem, tapi Nasdemnya juga ingin bersama dengan Demokrat dan juga PKS, tapi kayaknya belum satu spektrum ini untuk beberapa poin. Nanti saya juga akan tanya hal-hal lainnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan saya masih bersama dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ada Ahmad Ali dan juga Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, yang kami dengar selain persoalan cawapres tuh ada persoalan lain yang membuat negosiasi antara Nasdem, Demokrat dan juga PKS alot. Ada porsi-porsi jatah menteri dan juga soal porsi kekuasaan, pembagian jabatan yang membuat negosiasi ini mentok begitu ataupun sulit ketemu titik temunya. Benar Bang Ali? Enggak, jauh banget. Koalisi aja belum diumumkan. Kita udah ribut tentang pembagian portofolio. Saya pikir itu sesuatu hal yang
tidak pernah terjadi di koalisi perubahan ini. Semangat koalisi perubahan ini kan ingin membuat Indonesia lebih baik. Jadi kalau kemudian kita memulai dengan satu hal yang sangat pragmatis seperti itu, saya pikir kita tidak bisa berharap banyak dengan koalisi yang kita lakukan ini. Mendingan kita duduk nyaman aja, tidak usah kita melakukan sesuatu. Jadi selain soal cawapres, apa yang membuat komunikasi ini ataupun negosiasi ini deadlock? Kalau nggak ada pembagian portofolio menteri, pembagian soal posisi jabatan, ini apa kemudian yang membuat nggak cepat bersatu? Ini Nana ini apa pikirannya kan terus tidak. Jadi koalisi ini nggak pernah deadlock, diskusi tetap berjalan, banyak hal yang harus dibicarakan. Kita nggak mau seperti yang kita lihat, ada banyak tiba-tiba umumkan koalisi. Udah berbulan-bulan kita nggak tahu apa progres yang ada di sana. Tiba-tiba tanda tangani kesepakatan, tapi kemudian udah berbulan-bulan tidak pernah ada tindak lanjut dari diskusi yang sudah ditandatangani tersebut. Nah, Nasdem, PKS, Demokrat tidak mau melakukan itu. Kita ingin sekaligus memberikan contoh bahwa politik itu bukan semata-mata hanya untuk kepentingan kelompok dan diri, tapi ini adalah untuk kepentingan bangsa. Jadi mendiskusikan kepentingan bangsa ini nggak bisa selesai dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Banyak hal yang harus dirumuskan bersama-sama tentang supaya Indonesia ke depan lebih baik. Ada banyak hal juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini yang terus akan ditingkatkan dan kemudian hal-hal lain yang akan perlu diperbaiki. Jadi tidak hitungan hari dan minggu. Hitungan bulan itu menjadi sesuatu hal yang sangat wajar. Karena kita mau ketika kemudian koalisi ini diumumkan, ini langsung running. Kita tidak lagi terjebak pada persoalan siapa tanggung apa, dan lain-lain. Tapi kerja konsolidasi. Kalau Nana perhatikan hari ini sebenarnya, di dalam perjalanan konsolidasi, kebetulan saya yang dampingi Mas Anies hari ini, di setiap wilayah itu pasti ada waktu yang kemudian kita gunakan untuk ketemu dengan koalisi, dengan partai koalisi di daerah. Jadi konsolidasi ini sudah terbangun mulai dari beberapa bulan yang lalu di tingkat bawah. Jadi penyatuan kepentingan kelompok dan partai-partai di bawah itu sudah dilaksanakan oleh kami, karena kebetulan yang baru mendeklarasikan ini adalah Nasdem, maka saya lah yang ditugaskan oleh partai untuk mendampingi Mas Anies. Mungkin ketika besok sudah yang lain sudah bersama-sama, ya kita akan jalan bersama-sama bertiga. Dan ini pasti tingkat kehebohannya pasti akan lebih menarik. Mas Zaky, berarti nggak ada yang alot, semuanya baik-baik saja. Tidak ada perebutan soal posisi cawapres, tidak ada perebutan soal portofolio menteri, tidak ada perebutan soal pembagian jabatan begitu ya, ataupun nanti pemenangan seperti apa. Memang semuanya berarti baik-baik saja gitu Mas Zaky, nggak ada yang alot. Ya, yang tidak baik-baik saja kan Indonesia, Mbak. Gitu. Makanya kita perlu ada perubahan dan perbaikan. Makanya Nasdem, Demokrat, dan PKS bersatu menyusun dan mempersiapkan bagaimana nih apa yang kurang baik, kurang pas saat ini bisa kita perbaiki. Ada yang sudah baik, kita tingkatkan. Nah, ini yang sedang kita bahas, Mbak. Jadi kami ini lagi-lagi bukan sekedar berbagi kue kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa menggunakan kekuasaan itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebermanfaatan untuk rakyat, Mbak, gitu. Dan ini tidak mudah ya, gitu. Nah, inilah jadi harapannya begitu kami nanti deklarasi, sudah ada deklarasinya, koalisinya, ada capresnya, lalu kemudian nanti ada cawapresnya juga misalnya, ya kita udah ngegas ini gitu loh. Bukan lagi tadi tertati-tati tidak jelas udah deklarasi. Nah, ini yang kita sama-sama saat ini sedang bahas, Mbak, ya. Karena yang menjadi penting ini adalah bukan terburu-buru ya, kita kan nggak mau terburu-buru, tetapi juga tidak mau tertinggal. Momentum itu penting, Mbak. Momentum itu sangat penting. Nah, inilah kita sedang cari. Kan teman-teman Nasdem dengan Mas Anies sudah keliling. Luar biasa nih di lapangan kan. Baik. Apalagi nanti, misalnya nanti kebersamaan tiga ini kita resmikan, ada lagi momentum-momentum lain yang akan kita ciptakan gitu, Mbak. Saya mau tanya, waktu kita sudah tidak banyak lagi, Bang Ali, kalau misalnya nanti Demokrat dan juga PKS bersatu, kemudian mengajukan proposal ingin AHY sebagai cawapres, apakah Nasdem akan menerima proposal itu atau memilih mundur saja dan mencoba untuk mencari partai lain bergabung? Provokator.
Jadi gini, sekali lagi dari awal hal ini sudah diantisipasi, diantisipasi bersama-sama. Kriteria sudah dipasang, disepakati bersama-sama oleh ketiga partai tentang siapa yang nanti akan kriteria seperti apa yang dibutuhkan oleh Mas Anies untuk menjadi calon wakil presiden. Tidak ada keroyokan di sini. Nanti kalau seperti itu kan ada Nasdem mau dikeroyok, seakan-akan Nasdem tidak mau Mas AHY. Bukan pada titik itu sebenarnya. Kita mau ingin kemudian memunculkan pendamping Mas Anies, di samping tadi seperti yang dikatakan bahwa berpotensi membantu pemenangannya, menstabilkan koalisi dan kemudian membantu pemerintahan. Tiga hal ini yang kemudian harus didiskusikan. Jadi kriteria ini sudah dipasang oleh tiga partai ini. Nanti tinggal kemudian kita mencocokkan siapa nih dari sekian figur yang ada, kita cocokkan kriteria siapa yang pas, yang masuk di kriteria itu kita akan sepakati itu. Tidak terikat dia harus dari partai politik menurut saya. Jadi menurut Nasdem yakin tidak akan dikeroyok oleh Demokrat dan juga PKS. Gak ada keroyokan, Nana. Keroyokan. Kita membangun bersama-sama ini kok. Ya, Mas Zaky, kebersamaan. Mas Zaky, tidak ini kayak damai-damai aja. Lain kayak maksudnya. Mas Zaky ini kayaknya damai-damai aja. Terakhir Mas Zaky. Memang damai. Mas Zaky. Waktu kita udah nggak banyak nih Mas Zaky. Terakhir tadi kalau menurut Nasdem, mereka yakin, Bang Ahmad Ali yakin bahwa Nasdem tidak akan dikeroyok oleh Demokrat dan juga PKS dalam mengajukan proposal nama Mas AHY sebagai cawapres. Demokrat sendiri komitmennya apakah kalau nanti pada ujungnya memang tidak terjadi kesepakatan, apakah kemudian Demokrat tetap akan memaksakan Mas AHY sebagai cawapres atau ya realistis saja menerima kalau memang ada cawapres lain? Ya, kita pilih yang terbaik, Mbak. Kita sudah bicara kriteria, kita sudah tentukan cara menentukan siapa capres dan cawapresnya. Ya itulah yang sedang kita komunikasikan, kita bahas terus sampai dengan saat ini. Karena kami lagi-lagi bertiga sedang menyusun formula kemenangan. Nah, formula kemenangan ini bukan sekedar capres dan cawapres, tetapi banyak hal lainnya. Nah, tinggal tunggu waktu saja nanti ya. Kita terbuka tentu dengan semua opsi ya. Tadi kami tidak membatasi apapun itu, yang penting kesepakatan bersama saja bertiga. Memang kader kami banyak yang menginginkan aspirasi muncul Anies AHY. Ya tapi kan teman-teman PKS punya aspirasi lain, teman-teman Nasdem mungkin punya aspirasi lain. Nah itulah indahnya Mbak koalisi perubahan ini, kita punya komitmen yang sama. Yang penting kita bisa menang, kita wujudkan perubahan dan perbaikan di negeri ini. Dengan mencontohkan di koalisi ini kan kolaborasi, bukan saling tekan, saling intimidasi, saling merendahkan, enggak gitu Mbak. Kita malah saling support. Pesan-pesannya dikirim nih. Pesan-pesannya dikirim, semoga semakin akad ya, semakin cepat untuk melakukan akad koalisi, karena kalau misalnya biasanya orang pacaran terlalu lama PDKT, akhirnya bubar jalan nggak jadi. Jadi kami menunggu nanti akad koalisinya dari perubahan seperti apa. Juga loh, Mbak. Kita menunggu nanti ujungnya seperti apa, karena sekali lagi politik itu sangat dinamis dan juga cair. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan. Kita tunggu nanti bagaimana ujungnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan juga Kepala Bakomsra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Sehat selalu Mas Zaky dan juga Bang Ali. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih. Terima kasih Nana. Terima kasih. Waalaikumsalam.